Lagi apa? Nih, mau minum kopi nggak? Biasa nih, saya lagi lihat-lihat laporan. Terima kasih sayang buat kopinya. Enak nggak kopinya? Mantep banget kopinya. Enak banget sayang, soalnya bikinnya pakai cinta ya kayaknya. Gombal. Udah rapi, udah mau berangkat. Ya sebentar lagi lah sayang. Mas, Hmm? kalau diinget-inget, masih suka inget itu loh. Yang waktu aku ditipu orang itu loh. Ditipu sama teman. Bilangnya join mau ngadain kerja bareng. Tapi gak taunya hasilnya gak karuan. Jadi kadang-kadang kalau inget itu masih gimana gitu rasanya. Kesel gitu loh. Masih itu lagi. Masalahnya tabunganku habis mas waktu itu. Ingat ya dek, Tuhan itu selalu baik buat kita. Sekalipun mungkin adik rasa rugi, puji Tuhan, Tuhan stop usaha itu. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau enggak, pasti akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Yang tidak bisa kita duga. Bahkan hal-hal yang tidak kita ingini terjadi sama hidup kita. Mau kayak gitu kan enggak? Ya nggak mau sih. Cuma kadang-kadang kalau inget-inget gitu. Kenapa ya gitu ada orang yang sampai sejahat itu. Padahal kitanya udah tulus gitu. Ya tapi untungnya Tuhan gantikan semuanya dengan ya yang hal yang jauh lebih baik. Maka dari itu terus percaya sama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Kadang kita sendiri yang seringkali tidak mau tanya dulu sama Tuhan. Dalam segala hal, dalam seluruh musim hidup kita, sekalipun adik rugi, adik mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, tapi Tuhan itu selalu ada, selalu beserta kita, dan tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Terus percaya dan andalkan Dia senantiasa, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari Oma Opa, kita sama-sama mengingat betapa Tuhan itu menyertai Oma Opa, menyertai kita semua. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Katakan kembali sama-sama, bersamamu, bersamamu Bapa.
Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita semua. Iya sih, Haleluya. benar Mas. Ternyata kalau kita tuh di dalam Tuhan, kalau kita bersama dengan Bapa selama dalam perjalanan hidup kita, kita selalu dekat dengan Bapa. Ya everything is okay lah, ya kan? Jadi semuanya Tuhan gantikan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak ada menjadi ada. Sungguh hal yang luar biasa. Oh iya, Sally jadi ingat kemarin tuh kan Mas cerita tentang itu loh, di gereja tuh lawatan-lawatan Roh Kudus. Di mana kita lagi ada di tahun baru ya, tahun baru. Betul, Tahun apa betul. tuh Mas namanya? Tahun Pedalet. Oh, yang 5784 ya? Betul. Wah, luar Nah, biasa. kita sedang memasuki tahun yang baru, tahun Pedalet, tahun 5784. 784. Kalau nggak salah Mas, arti P itu sendiri mulut ya. Betul. Jadi P artinya itu kita mulut, artinya kita harus menjaga mulut kita, menjaga ucapan kita. Sebab dari hal mulut yang ini, sia-sia ya. ya dari mulut ini akan menjadi kebahagiaan kita, dan dari mulut ini kita juga bisa celaka. Juga hati-hati dengan mulut kita. Berarti aku udah nggak boleh lagi ngegerutu ya, apalagi marah-marah, maki-maki orang, karena artinya aku nggak jaga mulut aku ya Mas ya. Ya, Oh. harus jaga mulut, harus jaga perkataan kita, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita jadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, terus tadi yang tentang lawatan Roh Kudus katanya kok dahsyat banget, gimana sih ceritanya? Wah, itu dahsyat banget memang. Hari-hari ini memang Tuhan sedang berperkara lebih lagi, melawat begitu banyak jiwa-jiwa. Wow. Lawatan Tuhan sedang terdahsyat di mana-mana. Pintu-pintu pertobatan sedang dibuka di mana-mana. Hari-hari ini Haleluya. banyak sekali jiwa-jiwa yang kita tidak duga sebelumnya menjadi orang yang percaya. Itulah pintu-pintu pertobatan sudah dibuka oleh Tuhan, seperti mimpi Mas kemarin. Tuhan sedang berjalan memetik jiwa-jiwa dengan caranya Tuhan. Luar biasa kan? Lawatan Tuhan sedang terjadi di mana-mana Nah, hari-hari ini. kalau gitu berarti Mas juga harus mulai menjangkau jiwa-jiwa di kantor. Kan di kantornya Tante Liu tuh banyak juga tuh yang belum percaya. Mereka yang memang sih mereka bilangnya ke gereja, tapi akhirnya mereka juga masih ngomongin orang, malas ke gereja. Maksudnya gini, mereka ngaku Kristen tapi ke gereja aja gak pernah. Baca Alkitab aja gak pernah. Kerjaannya ngegosip aja. Kan masih ada tuh teman-teman Itu yang bagian Mas. kita di tahun Pedalet ini. Itu bagian kita untuk terus berdoa buat mereka. Jangan ngomongin lagi. Jangan bilang dia ini, dia itu, dia ini. Bagian kita memperkatakan yang baik buat mereka. Supaya mereka diubahkan, mereka diselamatkan. Dengan lebih lagi mereka mencintai Tuhan. Dan jadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang lain datang kepada Tuhan. Sebab ini saatnya pintu pertobatan, pintu penuaian sedang terbuka. Amin. Luar biasa. Nah, sekarang Sally mau nanya deh. Mas selama bekerja di situ udah pernah menangin orang belum? Udah pernah belum jadi saksi? Ayo. Kalau jadi saksi itu selalu harus jadi saksi. Nah. Dari pekerjaan kita, dari perkataan kita, dari apa yang kita lakukan di kantor bersama Tante Liu maupun bersama karyawan lain. Kita harus tetap jadi saksi, memperkatakan firman, memperkatakan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, supaya telinga mereka mendengar lalu mereka percaya kepada Tuhan. Kayak gitu sayang. Udah ada yang diselamatin belum? Udah ada yang mereka jadi dari gak percaya? Saya percaya pasti ada yang dijamah Tuhan hari-hari ini dalam kehidupan mereka. Oh. Tunggu waktunya Tuhan saja. Tapi ingat loh, kalau mereka nanti sudah bertobat, Mas gak boleh sombong. Karena salah satu tahun Pedalet ini adalah kalau kita bisa menuai, kata pendetanya kemarin apa ya? Kita harus punya kerendahan hati. Jadi gak boleh sombong. Nanti kalau misalnya Mas ngelihat orang-orang itu udah bertobat, jangan bilang, ih itu kan karena aku. Gak boleh gitu ya Mas. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Itu saja. Wah ini keren banget, ini keren banget.
kita harus benar-benar lebih semangat lagi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan ya. Betul sayang. Makanya hari-hari ini terus berdoa. Minta jiwa-jiwa Amin. supaya jiwa-jiwa mereka diselamatkan, dituai di dalam nama Yesus. Ngomong-ngomong, Mas lagi banyak kerjaan. Sayang nih hari nggak lupa waktu jadinya nih. Ya ampun, kalau udah ngobrol soal pencurahan Roh Kudus, soal lawatan Roh Kudus pasti lupa. Ya udah kalau gitu, habisin dulu kopinya. Oke, sudah. Ya udah jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Handphonenya udah dibawa. Semuanya udah oke saya ya. Istriku diberkati Tuhan di rumah. Jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Amin. Suamiku juga diberkati ya. Nah, Aku bersyukur kepadamu Bapa, buat segala yang kau kerjakan di dalam kehidupanku, kesehatanku, pekerjaanku, pelayananku, dan juga keluargaku. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang patut ditinggikan dan diagungkan. Engkau melebihi segalanya ya Tuhan. Tiada kata yang dapat mendeskripsikan betapa Engkau agung, keajaibanmu dan kesetiaanmu Tuhan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
Kejadian 39 berkata, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepadamu Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuflah yang mengurusnya. Wah, luar biasa ya. Ini Yusuf ini ya, luar biasa sekali. Seorang Yusuf yang diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak baik juga oleh saudara-saudaranya. Dibuang ke sumur, dijual kepada orang Mesir. Kelihatannya Yusuf ini sudah tidak ada harapan lagi. Orang yang boleh dibilang tidak punya masa depan. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan mengangkat Yusuf secara luar biasa, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan pakai Yusuf di pemerintahan dan memegang kendali pemerintahan di Mesir saat itu. Kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan kepada Yusuf untuk membuka pintu pemerintahan di saat itu, pasti keluarga Yakub tidak terpelihara. Ini artinya Tuhan memakai anak-anak Tuhan. Dahsyat sekali Tuhan Yesus, luar biasa. Kemarin di gereja juga dijelaskan tentang Pay Delet 5784. Tuhan akan membukakan pintu-pintu pemerintahan. Tuhan akan pakai anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan untuk memegang posisi penting di pemerintahan. Ini dahsyat banget. Pasti terjadi. Kita imani, anak-anak Tuhan kita imani bahwa anak-anak Tuhan, Tuhan pilih untuk menduduki pemerintahan, menyatakan kebenaran. Ya, luar biasa banget. Oh iya, aku hampir lupa, ada sesuatu yang baru aku ingat. Aku harus cari Ipi nih. Ayo deh, cari Ipi dulu. Jadi hari ini aku mau masak apa ya? Bingung deh. Aduh. Ayam penjantan sih masih ada 1 ekor di lemari es ya. Kalau gitu mau bikin lontong. Lontongnya dulu. Terus bikin sambal goreng ati ampla. Terus bikin sambal godok labu siam. Bikin sambal sama goreng kerupuk kali ya. Wah, pasti asik deh. Oh ya kurang 1 ya. Rendang loh kayaknya. Iya ya. Aduh harus pinter nih bikin menu nih. Aduh
Tadinya sih saya kan nggak bisa bikin menu loh. Tapi sekarang saya jadi pinter. Saya belajar dari Oma. Luar biasa. Tumben pagi-pagi ada telepon. Dari siapa ya? Halo? Anto. Ada apa, Tok? Apa? Nggak salah. Ya udah. Tahu kan nomor rekeningku toh? Puji Tuhan, Anto. Mau kasih ya? Yang banyak ya, Tok? Makasih ya. Senangnya Tuhan Yesus baik. Tuhan buka jalan. Aduh, Tuhan bisa kirim pembeli ladang di belakang rumah di kampung. Adalah dahsyat. Aneh ya. Si Anto kok pagi-pagi udah telepon. Itu utangnya luar biasa loh. Tapi kok aneh ya. Dia tiba-tiba tahu deh. Mau nyicil lagi. Tahu deh cicilannya ntar beres apa enggak ya, nggak tahu deh ya. Kalau Tuhan yang buka jalan tidak ada yang mustahil. Tak percaya mujizat masih ada. Tuhan membuka pintu-pintu finansial. Luar biasa lah ya. Tahu deh. Makasih ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu.
uangku bakal balik. Terima kasih Yesus. Ipi. Oma, Wah. ada yang bisa dibantu? Dari tadi Oma liatin kamu senyum-senyum, Iyalah, mesem-mesem. sukacita aja Oma. Ada kan? apa? Lagi happy ya? Ya happy ya. Emang ada apa sih? Oma boleh tahu nggak? Bisa aja Oma. Lagi happy? Ini kejutan dari Tuhan loh Oma. Yang benar. Aduh, saya tuh hampir gak percaya. Luar biasa. Wow. Orang yang pernah menipu saya ya, tadi telepon janji mau mengangsur uangnya. Oh. Jadi dia mau mengembalikan uangnya saya dengan mengangsur. Jadi nyicil bayarnya ya? Cicil Oma. Wah luar biasa dong itu Ipi. Itu artinya Tuhan mulai membuka pintu-pintu yang tertutup. Ini justru salah satu pintu Wah. yang akan Tuhan buka di tahun Paydalet 5784. Ini kan Oma, betul kan? Wah. Ipi makin hebat aja nih. Wow. Salut deh, salut. Waduh, rame banget sampai pada tepuk tangan. Sally. Ada apa sih Tante? Bu Sally. Oh ini loh. Kok lagi happy ya Ipi ya, mukanya sumringah banget. Nah itu lagi happy. Kenapa, Tan? Tadi Oma liatin terus senyum, sana senyum gitu loh. Dengerin juga dia nyanyi. Sampai saya bilang ada apa sih? Kedengeran juga sampai Kedengeran ke Sally dari belakang. kamar. Iya. Oh. Sally dari kamar ngedengerin. Ini Sally. Kenapa? Tadi tuh Ipi, wah hebat. Baru kali ini Oma denger. Biasanya nih, kalau firman Tuhan tuh suka nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Suka tanya, emang ini Oma, emang itu Oma gitu kan. Kali ini tadi baru Oma dengar. Makanya Oma tepuk tangan biasa. kan. Kali ini Ipi luar tok biasa. talk chair. Oh, berarti Oh, iya. ada kemajuan. Berarti Bu Sally? Ipi, ya. Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang Amin. selama ini masih tertutup di tahun Paydalet 5784. Ya. Wah luar biasa. Tadi kesaksiannya apa sih Ipi, kok sampai tepuk tangan sih Tante? Ya itu. Ipi itu Heeh. Tuhan sudah bukakan pintu-pintu yang tertutup Finansialnya dalam kehidupan. katanya ya. Finansialnya. Tahu nggak? Itu yang kemarin dia punya masalah orang yang urusan utang sama dia tuh. Oh yang gak mau bayar ya yang Pi nggak ya? mau bayar. Heeh. Sekarang tiba-tiba dapat Telepon. telepon ya Pi ya? Mau angsur katanya, mau bayarnya mau angsur. Ih, makan-makan kalau gitu. Kalau gitu. Kok maunya makan-makan melulu? Ya nggak apa-apa. Tandanya Sekali gini. ya. Nggak usah masak ya, capek Iya. ya. Yuk Sekali-kali kita Ipi makan. gak usah masak, traktir Mm-mm. dong kita-kita. Iya, Ya udah kita makan di itu di Nan- Ancol tuh ada restoran apa? Bandar Jakarta. Bandar Jakarta. Wah, Oh, beneran boleh ya. juga, boleh Dan juga. makan sepuasnya. Artinya Pi, berarti mulai sekarang nggak boleh nggak boleh ngegerutu lagi. Iya. Kalau ada orang yang seperti itu nggak boleh lagi gampang Marah. marah-marah. Siapa tahu nanti pada waktunya Tuhan akan kasih yang terbaik. Ini kayak sekarang. Iya betul. Luar Berarti biasa. jangan-jangan Ipi doain orang itu ya. Iya. Jadi Tuhan Wah, gerakan ya. Betul. Bener Iya. gak? Jadi apa yang kita ucapkan mulut kita itu kan. Apalagi Ada tahun kuasa Paydalet. ya. Pay itu kan mulut. Iya. Jadi kita ucapkan Paydalet berkat. 84. Ya udah kita berangkat yuk. Tunggu dulu. Kalau mau tahu lebih jelasnya apa sih Paydalet itu? Apa sih Nah, ini dia awalnya nih. seperti apa? Kenapa bisa muncul Paydalet 5784? Kita dengerin yuk. Ada Ibu Hana yang mau jelasin. Oh iya. Oke deh. Kita Boleh, Yuk dengerin ya. sama-sama ya. Yuk. Yuk. Yuk ke sana yuk. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh sukacita, berbahagia, sehat, diberkati Tuhan ya. Saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang lain daripada yang lain. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang Tuhan hendak perbuat untuk tahun yang ke depan ini. Tahun ini kita memasuki tahun Paydalet.
Aduh Bu Hana, pedalet itu apa lagi ya? Oke, sebelum kita mulai, yuk kita doa dulu ya Bapak Ibu, Oma dan Opa, semua pemirsa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kalau Engkau boleh mengajar kami, bagaimana kami boleh memasuki tahun pedalet dengan tuntunan Tuhan. Kami percaya kami tidak akan sia-siakan, tapi kami mau nurut tuntunan Tuhan, sehingga kami memperoleh apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi Oma dan Opa, Bapak Ibu semuanya, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, dan kami boleh terapkan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu saja, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa. Tahun pedalet, tahun 5784. Apa sih Bu Hana 5784? Oma dan Opa, biasanya kita mengikuti kalender Masehi, Januari, Februari, Maret, tahun 1900, tahun 2023 itu adalah tahun Masehi. Tetapi di dalam kalender Ibrani, ya, kita mengenal kalender Ibrani, kita mengenal juga ya. Nah, tahun 5784 tahun ini yang dimulai dari tanggal 15 Oktober sampai 15 September 2023 sampai 2 Oktober 2024 disebut tahun 5784, yaitu tahun pedalet. Nah, apa sih itu P, Bu Hana? Nah, kita sudah belajar ya tahun lalu, pada bulan September tahun lalu kita belajar tentang P. P adalah 80, yang berarti mulut ya, mulut. 80 itu mulut ya. Dalam dekade 81, 82, 80, 81 sampai 89 itu dinamakan dekade P, di mana Tuhan menuntun kita untuk memperhatikan mulut kita ya. Kita nggak sembarangan dengan mulut kita. Perkataan mulut harus dijaga, karena Tuhan benar-benar melihat dan menjaga dan melihat perkataan mulut kita, Bapak Ibu, Oma dan Opa. Jadi jangan sembarangan dengan mulut kita. Nggak cuma mulut loh ya. Hari-hari ini ya, kita kan memakai gadget ya, pakai FB, pakai Instagram, ada yang TikTok dan sebagainya ya. Nah, itu hati-hati juga pada waktu kita mengetik di sosial media atau di WhatsApp ya, hati-hati Bapak Ibu, Oma dan Opa, jangan sembarangan ya. Jadi mulut bukan berarti hanya yang diucapkan, tetapi juga apa yang menjadi konten, apa yang kita ketik ya. Ini hati-hati sekali Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Nah, tadi kita belajar tentang P. Bagaimana dengan dalet? Dalet itu artinya apa dalet? Nah, ada dua macam. Dalet itu artinya adalah, yang satu artinya pintu terbuka, yang satu lagi adalah kerendahan hati ya, orang membungkuk ya, gambarnya. Nah, ini kita lihat nih gambarnya. Dalet, gambarnya seperti ini, seperti orang membungkuk ya. Yang satu tadi pintu, yang satu lagi orang membungkuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, pintu-pintu yang terbuka ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali ya. Jadi kita akan mulai dulu dengan arti dalet, yang artinya pintu-pintu yang terbuka. Nah, pintunya nggak cuma satu, tapi ada pintu-pintu yang terbuka. Artinya apa? Pintu yang terbuka, kalau kita lihat di Alkitab ternyata ada ya. Itu adalah pintu-pintu terbuka. Di Wahyu, kitab Wahyu juga mengatakan pintu yang terbuka. Artinya apa? Artinya portal surgawi ya. Artinya yang ilahi itu dibukakan ya, dibukakan untuk kita. Apa yang selama ini mungkin kita rindukan, kita doakan, kita butuhkan, itu Tuhan mulai buka. Wow, luar biasa banget ya Bapak Ibu. Ini merupakan satu anugerah dalam kehidupan kita, merupakan satu kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini luar biasa banget ya. Ini boleh terjadi dalam hidup kita. Pintu-pintu yang terbuka ya, sehingga kita mengalami apa yang kita doakan, yang kita butuhkan.
Nah, yuk sama-sama, pintu apa aja yang Tuhan mau bukakan di dalam tahun Pedalet 5784 ya. Nggak semua pintu, tapi ada pintu-pintu khusus ya. Pintu-pintu khusus ya yang Tuhan mau bukakan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di tahun Pedalet ini, di tahun ke depan ini, di tahun yang sekarang kita jalani ke depan ini ya. Nah, apa yang Tuhan mau bukakan? Ada 3 hal. Ada banyak, tapi saya hanya menjelaskan 3 pintu ya. 3 pintu yang utama. Pintu yang pertama adalah pintu manifestasi kuasa Roh Kudus. Apa? Apa sih itu? Manifestasi kuasa Roh Kudus. Artinya kuasa Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Pintu surga akan terbuka sehingga kuasa Roh Kudus itu boleh tercurah secara dahsyat atas kehidupan manusia. Nah, pencurahan Roh Kudus dimulai dulu dengan pencurahan Roh Kudus tentunya ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17-18 mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan. Kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Nah, ini luar biasa. Tuhan sendiri berjanji akan mencurahkan rohnya secara dahsyat, secara luar biasa. Kapan itu? Hari-hari ini. Ya, oleh karena itu hari-hari ini disebut Pentakosta ketiga. Mengapa? Karena Tuhan mencurahkan rohnya secara luar biasa. So what gitu loh kalau Tuhan mencurahkan. Apa karena kita cuman berbahasa roh, tangan getar-getar, ada yang tumbang, ada yang holy laughter. Enggak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada maksud Tuhan secara luar biasa. Firman Tuhan di Kisah 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu ya. Kalau kita mendapat Roh Kudus ya, kuasa Tuhan, kuasa Allah akan tercurah atas kehidupan kita. Dan kita menjadi saksinya Tuhan. Di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oma dan Opa. Tadi Tuhan menjanjikan akan membuka ya manifestasi kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran, bermanifestasi. Jadi kuasa Roh Kudus itu ada manifestasinya, yaitu manifestasinya apa? Kesembuhan, pemulihan. Oh, Tuhan akan mencurahkan secara dahsyat atas kehidupan kita. Dimulai dengan Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya atas kehidupan setiap kita ya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan, kita memperoleh kuasa. Di Kisah 1 ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita terima kuasa. Siapa punya kuasa di sini? Coba angkat tangannya. Nah, ya. Ketika kita terima Roh Kudus, kuasa Allah itu tercurah atas kehidupan kita. Dan apa akibatnya ketika kuasa itu ada dalam hidup kita? Wow, ini luar biasa sekali ya. Oh, gak cuman kuasa. Tetapi apa yang terjadi? Mujizat besar-besaran akan terjadi. Akan terjadi kembali seperti gereja mula-mula. Pada waktu zaman Petrus, pada zaman Rasul Paulus, itu terjadi ya. Petrus lewat aja, bayangannya bisa menyembuhkan. Sapu tangannya bisa menyembuhkan. Ini terjadi, akan terjadi hari-hari ini. Karena Tuhan sendiri mengatakan ya, akan terjadi hari-hari ini ya, manifestasi kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya, kita jangan bingung. Kita jangan bingung nanti di gereja terjadi banyak kesembuhan ya, dipulihkan. Yang ini lumpuh berjalan, yang buta melihat, itu akan terjadi di gereja-gereja Tuhan. Mengapa? Karena ini adalah akhir zaman. Penuaian besar-besaran harus terjadi. Amin Bapak Ibu, Oma dan Opa.
ketika gereja Tuhan ya berdoa, ada kuasa Allah mengalir atas kehidupan gereja Tuhan. Apa yang terjadi? Gereja Tuhan dipenuhi dengan mujizat. Yang terjadi apa? Orang akan berbondong-bondong datang pada anak Tuhan. Orang akan berbondong-bondong datang pada gereja Tuhan. Oh, mereka perlu mujizat. Mereka perlu yang namanya kuasa Allah terjadi atas kehidupan mereka. Penuaian besar-besaran terjadi. Wow, ini luar biasa sekali. Sehingga terjadi restorasi Pondok Daud, yaitu banyak orang mengalami pertobatan ya. Nah, ini seperti yang dirindukan beberapa hamba-hamba Tuhan besar ya, hamba-hamba Tuhan dunia. Mereka berkumpul di Amsterdam. Mereka mendeklarasikan ya bahwa tahun 2033 mereka akan merayakan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Kita akan lihat nih ya, pencurahan Roh Kudus itu pada tahun yang pertama kali pada tahun 33 di loteng Yerusalem. Nah, ini mereka akan merayakan 2000 tahun. Jadi 2033. Dan mereka bersama-sama bergandengan tangan. Mereka bergandengan tangan semua hamba-hamba Tuhan ini. Dari denominasi apa, semua denominasi. Mereka bergandengan tangan. Gak ada lagi bilang, kamu kan dari gereja ini, kamu dari gereja ini, kamu dari denominasi ini. Gak mau kenal. Tetapi mereka semua bergandengan tangan. Ya, sampai Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, saya percaya ini tidak akan terjadi ya apabila anak-anak Tuhan tidak bersatu ya. Apabila kita tidak melakukan bagian kita. Apabila hal ini hanya dilakukan oleh pendeta-pendeta atau rohaniwan di gereja. Tapi hari ini Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, Oma dan Opa dipakai Tuhan ya, dipakai Tuhan. Oma dan Opa diurapi, Oma dan Opa dipenuhi Roh Kudus sehingga ada kuasa dalam hidup Oma dan Opa. Dan Oma dan Opa penuh dengan kuasa Allah sehingga ketika Oma dan Opa mendoakan yang sakit disembuhkan. Oma dan Opa mendoakan yang buta disembuhkan. Amin, Oma dan Opa. Hal itu harus terjadi karena ini adalah kehendaknya Tuhan. Restorasi Pondok Daud, Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran mengakibatkan manifestasi kuasa Roh Kudus besar-besaran terjadi atas gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan bersatu, ketika kita anak-anak Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, kita bersama-sama kita doakan yang sakit ya. Jadi kalau ada yang sakit, jangan buru-buru, jangan telepon pendetanya, Bu Hana, atau Bapak Gembala, Ibu Gembala ya. Atau telepon para pendoa. No. Tapi hari ini kesempatan di mana kita gereja Tuhan, kita tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu harus sembuh. Amin, Oma dan Opa. Kita berikan kemuliaan ya. Seneng gak? Seneng. Ada sukacita luar biasa karena kita ngalami masa manifestasi kuasa Roh Kudus. Kita ngalami kuasa Roh Kudus itu menjadi nyata. Jadi kalau dulu dipenuhi Roh Kudus ya cuman begitu aja sepertinya. Tetapi hari-hari ini kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Untuk apa? Doakan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Doakan orang buta dan orang itu akan melihat. Doakan orang lumpuh dan yang lumpuh akan berjalan. Amin, Oma dan Opa. Bu Hana, tapi saya sudah umurnya banyak. Tuhan gak lihat umur. Tuhan gak lihat yang muda, yang tua. Tadi Tuhan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Sampai hamba laki-laki, hamba perempuan pun dicurahkan rohnya secara luar biasa. Untuk apa? Untuk kelebaran kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk pertobatan banyak orang. Untuk kesembuhan. Untuk banyak orang berbalik kepada Tuhan. Amin ya, Oma dan Opa ya yang dikasih Tuhan ya. Nah, itu tadi pintu pertama, yaitu pintu manifestasi kuasa Roh Kudus. Sekarang pintu yang kedua. Pintu yang kedua adalah pintu finansial atau ekonomi. Wah, ini kalau yang ini oke punya. Pasti Oma dan Opa, pasti Tuhan tidak hanya
memberikan yang pertama itu? Karena yang pertama itu perlu yang kedua ini. Kok bisa gitu? Jalan ceritanya gimana, Bu Hana? Nah, saya akan terangkan ya, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan ya. Yuk kita simak lagi ya. Dalet ya, tadi P dalet. Dalet itu artinya ketidakberdayaan juga ya. Tidak berdaya yang perlu dibantu. Nah, di sini berarti apa? Ya, kita sebagai gereja Tuhan, kita nggak bisa berdiri sendiri. Tetapi kita perlu bantuan Tuhan. Perlu Tuhan itu membantu kita untuk kita melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Nah ini ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa itu akan datang. Mosok sih Bu Hana, mosok kekayaan bangsa-bangsa itu akan datang. Noh, kita lihat loh ayatnya ya. Kita lihat Yesaya 60 ayat 11 dikatakan, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka. Pintu-pintu gerbang kita akan terbuka. Loh ini pas ya, pintu gerbang, pintu-pintu yang terbuka akan terbuka senantiasa, selalu, pagi, siang, sore, malam, saat kita tidur, saat kita bekerja, saat kita melayani Tuhan, pintu-pintu itu akan terbuka, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Supaya kekayaan bangsa-bangsa itu dibawa ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ke dalam kita sebagai gereja Tuhan. Ya, oh luar biasa, itu terjadi dalam hidup Oma dan Opa. Mosok sih Bu Hana, saya kan sudah tua. Tuhan gak lihat umur, tetapi ketika kita siap dipakai gereja Tuhan untuk kita tumpang tangan atas orang sakit, untuk kita menginjil, untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk kita dipakai mulut kita untuk kelebaran kerajaan Allah. Oh, yang namanya pintu finansial Tuhan akan bukakan secara luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, Oma dan Opa, ya, membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Weh, ini luar biasa banget ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi tadi kekayaan bangsa-bangsa itu akan datang pada kita. Mosok sih Bu Hana, loh lah kita mau imani atau kita mau terima atau enggak? Ya, kita mau imani, ketika kita imani kita mau perkatakan, setiap dalam doa kita mau perkatakan ya. Tentu saja mungkin kita nggak kepikir ya, kok bisa ya aku ini nenek-nenek sudah umur banyak, aku ini kakek-kakek sudah umur banyak, mungkin Bapak Ibu Oma dan Opa umurnya sudah 75, mungkin ada yang 80, ada yang 85. Mosok sih kekayaan bangsa-bangsa itu akan datang? Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan punya caranya sendiri ya, dengan caranya Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan. Sakaria 4 ayat 6 mengatakan, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata Tuhan. Ya, kata firman Tuhan. Oh, Tuhan katakan bukan oleh kehebatanmu, engkau sudah umurnya udah banyak, mungkin kau sudah nggak bisa lagi bekerja seperti zaman dulu ya, tetapi Tuhan ngomong ya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi oleh rohku sendiri. Ketika kita berdoa ya, oh roh Allah sendiri akan bekerja dan akan membuka yang namanya pintu-pintu berkat dalam kehidupan kita. Amin. Oma dan Opa yang amin lambaikan tangan. Oh ada yang gak lambaikan tangan loh. Yang amin coba lambaikan tangan. Nah ya, oke. Nah ya, maka aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oh luar biasa sekali. Nah, kita ditetapkan menjadi penjaga kota. Apalagi toh Bu Hana itu kok penjaga kota. Nah, Oma dan Opa ingat kisah Yusuf ya. Yusuf itu dari sesuatu yang nggak ada apa-apanya ya, dia dari tawanan ya, kemudian baru dikasih pekerjaan dikit sudah difitnah lagi ya, menjadi tawanan lagi, sampai akhirnya ceritanya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, orang nomor 2
ya. Rajanya cuman ngomong, yang membedakan cuman tahta ini yang membedakan ya. Sudah gak ada bedanya, kamu sudah punya kekuasaan yang luar biasa hebatnya ya. Nah ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf menjadi penjaga kota. Artinya apa? Artinya ekonomi di Mesir itu ada di tangan Yusuf. Sekali lagi, kayaknya Oma dan Opa belum ngeh ini. Kehidupan ekonomi Mesir ada di tangan Yusuf. Luar biasa, luar biasa ya. Nah ini ya Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, ini yang namanya gerbang ekonomi, gerbang finansial. Tuhan akan membukakan ya. Kita akan menjadi orang-orang penjaga kota ya. Nah, Tuhan akan memberkati secara luar biasa dalam kehidupan kita. Kekayaan orang fasik akan masuk di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk beli rumah, buahnya. Bukan untuk beli rumah, untuk beli kapal pesiar. Bukan juga beli kapal pesiar. Tetapi untuk apa? Penuaian besar-besaran. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya, untuk penuaian besar-besaran membutuhkan banyak biaya, banyak rupiah ya, banyak uang, banyak biaya yang harus dibutuhkan ya. Contohnya untuk membangun sebuah stasiun TV ya, untuk menyiarkan berita-berita, untuk menyiarkan firman Tuhan, itu juga butuh banyak dana. Nah, dari mana dananya? Tuhan akan kirimkan kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang fasik menjadi milik kita. Bukan untuk beli rumah, bukan untuk operasi plastik, tetapi untuk apa? Untuk penuaian besar-besaran. Amin, Oma dan Opa. Nah, ini gambarnya Yusuf ya. Bagaimana Yusuf itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi bagaimana menjadi bendahara Tuhan, bagaimana menjadi penjaga kota ya, seperti Yusuf ya. Bagaimana caranya ya? Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya seperti Yusuf. Dia nggak ada tipu-tipu, nggak ada dengan Firaun, nggak ada tipu-tipu. Dia orang yang dapat dipercaya dan setia ya. Dia setia dengan keluarganya, setia dengan Tuhannya yang disembah, setia dan dapat dipercaya ya. Kemudian dia juga punya hikmat untuk mengelola. Yusuf itu diberikan hikmat ya. Dia punya hikmat, diberikan hikmat surgawi untuk mengelola ya. Bisa-bisanya dia mengelola sehingga bangsa-bangsa asing itu membeli bahan makanan dari dia. Ini luar biasa banget ya. Kemudian ingat ya, perpindahan kekayaan itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh Roh Allah sendiri ya. Tuhan yang membuat kekayaan bangsa-bangsa itu bisa masuk ke lumbung kita ya. Mungkin kalau Bapak Ibu Oma dan Opa mungkin sudah nggak kerja, anak-anak Bapak Ibu Oma dan Opa dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang namanya perdagangan dilimpahi luar biasa, supaya apa? Kekayaan bangsa-bangsa itu ngalir dan membiayai pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Pintu yang ketiga, tadi pintu pertama adalah pintu apa? Manifestasi kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah pintu finansial. Yang ketiga, pintu pemerintahan. Nah, Bapak dan Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat negara kita sedang memasuki bulan-bulan politik. Nah, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat banyak anak-anak Tuhan ya, banyak anak-anak Tuhan akan menduduki tempat-tempat strategis di dalam pemerintahan ini. Sehingga apa? Sehingga memudahkan pemberitaan Injil. Jadi pemberitaan Injil nggak dipotong sana potong sini, tetapi anak-anak Tuhan akan menduduki tempat-tempat strategis. Contoh ya, banyak anak-anak Tuhan nanti akan menjadi ketua RT misalnya, ketua RW, sehingga
ketika mau ada persekutuan doa, mau ada Natalan bersama, mau ada KKR, itu gampang izinnya, gampang karena ada anak-anak Tuhan yang menduduki posisi-posisi strategis. Itu baru hal yang kecil. Itu nanti akan terjadi di pemerintahan, ya. Akan terjadi di mana anak-anak Tuhan akan menduduki posisi-posisi strategis, ya. Nah, ini luar biasa sekali akan terjadi pada anak-anak Tuhan. Nah, pada zaman kerajaan Yehuda pada zaman itu, ya, orang-orang seperti hakim, ya, pada zaman itu mereka banyak duduk di pintu gerbang, ya. Memang begitu, adatnya memang begitu. Jadi ketika dikatakan pintu gerbang pemerintahan, ya, itu akan diduduki oleh orang-orang yang dipilih Tuhan menduduki posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan. Di pintu-pintu gerbang itu para hakim akan memberikan pengarahan, akan memberikan usulan, akan memberikan segalanya, ya, di pintu-pintu gerbang. Nah, hari-hari ini aplikasinya di dalam pemerintahan negara kita akan duduk anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dia akan memudahkan penuaian besar-besaran yang harus terjadi. Nah, sekarang sesi yang terakhir, yaitu bagaimana membukanya. Bu Hana, tadi ada 3 pintu yang luar biasa. Pintu kuasa Roh Kudus, manifestasi kuasa Roh Kudus, pintu mujizat yang besar-besaran. Yang kedua adalah pintu ekonomi, ya. Yang ketiga adalah pintu pemerintahan. Aku mau Bu Hana, aku mau. Saya juga mau. Tapi bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana kita membukanya? Apa kuncinya itu apa, ya? Membuka pintu kan mesti pakai kunci. Kuncinya itu apa? Yuk kita lihat yuk. Nah, di sini kuncinya adalah mulut kita. Kok bisa P, ya? P itu mulut. Kuncinya adalah mulut. Mulut yang kudus, ya. Mulut gak boleh sembarangan. Di tahun ini, ya, mulut gak boleh sembarangan. Jaga mulut kita. Jangan ada perkataan-perkataan jahat keluar dari mulut kita. Jangan ada perkataan-perkataan kematian, ya. Contohnya begini, mulut kita ini, hidup dan mati kita ditentukan oleh mulut kita. Kalau mulut kita memperkatakan kematian, maka kematian itu terjadi. Kalau mulut kita memperkatakan kehidupan, maka kehidupan itu terjadi. Contoh, ya, kalau kita selalu mengatakan, ya nggak mungkin terjadi, nggak mungkin lah, nggak mungkin, ya nggak mungkin, aku sembuh, nggak mungkin, itu terjadi. Tetapi ketika kita katakan, aku percaya kesembuhan terjadi padaku, kesembuhan itu harus terjadi karena ada kunci, ya, kunci untuk membuka dan menutup. Apabila kita mengatakan, apabila kita ikat, maka itu akan terikat. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita buka di bumi akan terbuka di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, mau dibuka apa ditutup? Mau mengucapkan kematian atau berkat atau kehidupan? Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati banget, ya. Hati-hati, ya. Mulut kita hati-hati. Mau mengucapkan berkat atau mau mengucapkan kutuk? Nah, kuncinya adalah mulut kita. Kenapa mulut kita menjadi kunci? Karena mulut kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan kabar keselamatan pada banyak orang, ya, untuk menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi padamu. Amin. Ya, kesembuhan itu harus terjadi. Ini keluarnya dari mulut, bukan cuma no, tapi keluar dari mulut. Kesembuhan harus terjadi. Firman disampaikan dan sembuhlah engkau. Harus terjadi, ya. Nah, kemudian mulut dipakai untuk meruntuhkan, mulut dipakai untuk membangun, untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Ya, akan terjadi hari-hari ini. Wow, Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia. Ini mendeklarasikan firman Tuhan. Nah, ini luar biasa. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan mulut kita. Apakah mulut kita mau diisi dengan perkara-perkara yang duniawi, ya, perkara-perkara binatang, atau perkara-perkara yang jahat?
Tapi mulut kita, biarlah kita memakai mulut kita mengucapkan berkat, mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan kesembuhan, mengucapkan seperti yang Tuhan mau. Ya, Oma dan Opa mengucapkan doa, nubuat, hikmat-hikmat surgawi. Nah, kuncinya tadi apa? Mulut kita, ya, mulut yang kudus kuncinya. Memperkatakan perkataan-perkataan yang kudus seperti yang Tuhan mau. Kunci yang kedua, ya. Kunci yang kedua adalah kita mau lihat kunci yang kedua. Oh, sebelum kunci yang kedua, saya akan beri satu contoh, ya, di 2 Raja-Raja 7 ayat 1, ya. Di sini ada abdi Allah mengatakan, ya, pada saat ini, besok, pada jam ini, besok, ya. Dikatakan, ya, kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Pada saat itu pintu gerbang itu tertutup, mereka itu dikepung oleh musuh, sehingga makanan itu langka sekali. Mereka sangat-sangat kelaparan dan harga bahan pokok, bahan makanan sangat mahal. Tetapi ada abdi Allah yang mendeklarasikan besok kira-kira waktu ini, ya, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai yang akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Yang nggak percaya siapa? Yang nggak percaya, orang lain itu nggak percaya. Penjaga pintu itu nggak percaya, sehingga dia akan mati, sehingga dia mati terinjak-injak, nggak ngalami berkat Tuhan. Tapi yang percaya, mereka ngalami berkat Tuhan secara luar biasa. Nah, hati-hati dengan mulut kita. Kalau kita tidak percaya dengan firman, kita nggak akan menangkap hasilnya. Tetapi kita mau perkatakan, tahun ini adalah tahun berkat, tahun di mana Tuhan membukakan tingkap-tingkap langitnya dan memberkati anak-anak Tuhan, memberkati hidupku, memberkati menantuku, memberkati anak-anakku, memberkati gereja Tuhan untuk penuaian besar-besaran. Amin. Ya, amin ya. Kunci yang berikutnya adalah kunci kerendahan hati, ya. Kita harus rendah hati, ya, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Dalet artinya membungkuk, rendah hati, ya. Rendah hati. Nah, kita lihat ini gambarnya rendah hati ini, ya. Rendah hati. Rendah hati itu gimana sih, Bu Hana? Rendah hati apa cuman bungkuk-bungkuk? Enggak. Membungkuk itu boleh dikatakan rendah hati. Orang kalau nggak rendah hati nggak bisa bungkuk dah. Ngelihatnya atas terus gitu loh, ya. Kalau jumpa dengan orang gitu, ya. Oh, dia nggak shalom dulu. Nggak mau aku shalom. Enak aja, dia dong yang shalom dulu. Nggak loh, itu nggak rendah hati loh. Yuk kita mau belajar yuk. Di tahun Pedalet ini kita mau rendah hati. Ketika orang lain belum shalom, kita mau katakan shalom, apa kabar, ya. Kasih tangan, shalom, apa kabar, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus rendah hati. Rendah hati artinya apa? Bisa mengakui bahwa orang lain itu lebih dari dirinya. Jangan diri kita terus yang hebat. Wah, kamu hebat. Tapi kita juga bisa mengakui orang lain. Wih, kamu luar biasa loh tadi. Pada waktu kamu menyanyi, ya, urapan Tuhan itu turun. Kamu luar biasa. Aku merasakan urapan Tuhan luar biasa atas kehidupanmu dan terbagi atas kita semua ketika kami menyanyi tadi. Ketika kami menyembah Tuhan. Nah, ada apa? Ada pengakuan bahwa orang lain lebih hebat. Tentu saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Nggak harus kita semua, ya. Kemudian rendah hati artinya apa? Artinya mementingkan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan kita, ya. Jadi itu sih nggak nyaman banget. Pasti nggak nyaman. Orang lain kepengen ini, ya kita dulukan gitu loh, ya. Kayak dia rajanya deh gitu, anggap aja dia rajanya, orang penting gitu, kita dulukan. Gondok, nggak enak, nggak nyaman, ya. Tapi apa yang nyaman bagi dia, kita berikan yang nyaman bagi dia. Itu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita nggak bisa
begitu, nggak mungkin begitu. Kerendahan hati juga berbicara tentang menghormati orang lain, ya. Orang yang menjengkelkan rasanya males deh. Lihat mukanya juga males gitu ya. Tapi kita belajar untuk menghormati. Shalom, apa kabar? Ya. Belajar untuk menghormati, ya. Meskipun mungkin otoritas di atas kita menjengkelkan, tapi kita belajar untuk menghormati, ya. Meskipun umur kita lebih senior, ya. Kita mungkin umurnya 85, mungkin gembalanya umurnya lebih muda, tapi kita belajar untuk menghormati. Itu kerendahan hati loh. Kalau nggak rendah hati nggak bisa menghormati orang lain. Apalagi umurnya lebih muda atau kondisinya kurang daripada dia, ya. Menghargai, menghormati orang lain. Juga mampu mengalahkan ego tuh diri kita, mampu mengalahkan diri kita, ya. Jadi jangan ego kita harus aku yang baik buat aku, yang menyenangkan aku, yang menguntungkan aku. Mau berteman kalau menguntungkan, kalau nggak menguntungkan nggak mau berteman. Itu egonya tinggi sekali, ya. Wah, mau berteman dengan teman-teman yang bayarin makan, yang beliin souvenir, ngajak jalan-jalan. Tapi kalau enggak. No, bukan itu, ya. Yuk kita kalahkan ego kita. Bagaimana kita bisa berteman dengan semua orang, baik itu yang punya, baik itu yang nggak punya, baik itu yang menjengkelkan maupun yang nggak menjengkelkan. Kita mau berteman. Karena apa? Satu tujuannya, nama Tuhan dimuliakan. Berita kabar baik boleh diberitakan ke seluruh bumi, ya. Rendah hati artinya apa? Rendah hati artinya apa? Menyadari bahwa diri kita ini gak sempurna. Kita ini bukan orang yang sempurna. Oleh karena itu kita harus rendah hati. Dan kita harus menghormati orang lain, ya. Ini luar biasa, ya. Kita gak sempurna. Kita serba terbatas, ya, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa. Sehingga apa? Ketika kerendahan hati itu terjadi, persatuan itu terjadi, orang gak lagi ada gap, ya, tapi kita sama-sama bersatu, enak, kita berasa dihormati, ya, kita berasa dihormati, nggak ada kejengkelan, kita berasa dihormati, ya. Kemudian perdamaian, persaudaraan terjadi, ya, karena itu adalah karakter murid Kristus, supaya orang melihat, ya, oh ini loh murid Kristus seperti ini, sehingga apa? Ketika orang melihat bahwa kita adalah murid Kristus, mereka bertobat, mereka mencari Tuhan. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi ada dua kuncinya, yaitu mulut kita, mulut yang kudus, kemudian kuncinya adalah kerendahan hati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus membuka pintu-pintu yang tertutup dengan apa? Dengan mulut kita, ya. Mulut yang senantiasa mengucapkan firman Tuhan. Buka itu, ya. Pintu-pintu berkat dibuka. Yang namanya pintu kesembuhan, pintu pemulihan. Oh, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kemudian kerendahan hati, bagaimana karakter kita itu juga membuka pintu-pintu yang Tuhan siapkan di tahun Pedalet ini. Ingat pintu apa tadi? Nomor 1, pintu manifestasi kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah pintu ekonomi, finansial. Yang ketiga adalah pintu pemerintahan. Yuk, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, yang mau sama-sama, yuk kita tundukkan kepala. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami sudah belajar firman Tuhan untuk Pedalet ke depan ini 5784. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan untuk kami, Oma dan Opa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya saat kita nggak bisa melakukan apa-apa, kami percaya bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, keperkasaan kami, tetapi Roh Kudus, Rohku, kata Tuhan, akan melimpahkan semuanya dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan caranya Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mau mengalami pintu-pintu terbuka, yuk angkat kedua tanganmu. Yuk saya akan mau berdoa bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh, oh, biar hari ini, mulai hari ini 5784 terjadi dalam kehidupan setiap kita. Engkau
terimalah kunci mulut yang kudus, terimalah kunci kerendahan hati terjadi atas kehidupanmu, sehingga engkau bisa membuka pintu-pintu kuasa manifestasi Roh Kudus, sehingga engkau bisa membuka pintu finansial, engkau bisa membuka pintu pemerintahan terjadi atas kehidupan negara kita, terjadi atas kehidupan anak cucu kita, terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memeteraikan, dan Roh Kudus sendiri akan menyempurnakan, dan kami semua akan menangkap firman-Mu, dan kami semua akan memperkatakan menggunakan mulut kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan ya. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, jangan lupa ya, kita perkatakan perkataan-perkataan yang kudus, perkataan firman, doakan, deklarasikan firman ya, kesaksian ya. Kemudian jangan lupa karakter kita harus apa? Rendah hati. Kerendahan hati ada dalam hidup kita. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu ya. Shalom Oma dan Opa, diberkati oleh Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan. Kita percaya ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Oma Opa terus mengalami kebaikan Tuhan yang terus menerus dan luar biasa. Kita akan menyanyi bersama Oma Opa. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Pedalet. Di tahun pintu-pintu sedang terbuka. Pintu penginjilan, pintu pertobatan, pintu mujizat, pintu anugerah. Biarlah setiap kita terus berpasrah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Tuhan sudah mengangkat oma, opa dan kita semua, tak satu pun dapat menurunkannya. Tetap percaya oma, opa, segala perkara kita bawa di hadapannya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat
Shalom Opa dan Oma. Biarlah kita semua diberkati dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Oh ya Opa Oma, jangan lupa minggu depan tetap hadir ya. Walaupun online, kita mau perjamuan kudus, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita sama-sama kita mau perjamuan kudus sehidangan dengan Tuhan. Kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam Opa Oma, Tuhan berkati. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Mari Oma, Opa, Bapak Ibu Saudara dimana kita berada, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, kita mau sama-sama satu dalam doa. Urapataka nama sikara lapaya sekana mayara lapaya rapaya rataka nama sikara lapaya rapa. Urapataka nama sikara lapaya lapaya rapa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan masih izinkan kami menikmati hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami boleh menyaksikan juga drama ya Tuhan. Kiranya apa yang kami Tuhan Yesus nikmati hari ini, bahkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Kalau Tuhan sudah memimpin kami sampai hari ini bukti bahwa Tuhan belum selesai kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami berkati Oma Opa, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada ya Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan ya Tuhan dalam ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami katakan lewat ibadah ini Tuhan, hidup kami dipulihkan, kami diberkati, bahkan kami yang sakit alami kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sampai Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan yang dahsyat itu atas hidup kami, atas keluarga kami, bahkan atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga berdoa untuk Bapak-Bapak rohani kami, orang tua rohani kami, mulai kami berdoa buat Pak Niko ya Tuhan, gembala sidang kami, gembala pembina kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Oh berkati istri, anak, cucu, mantu, bahkan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Pakai lebih lagi, sebagai dahsyat lagi ya Tuhan. Pewahyuan yang baru terus Tuhan tambahkan dalam penggembalaan di GB Gatot Subroto ya Tuhan. Bahkan sebagai Bapak Pentakosta ketika pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan gembala rayon kami terkasih, Bapak Pendeta Kiki Haryadi ya Tuhan, ya takana masikara labayara lapa. Biar Tuhan yang terus mengangkat hamba-Mu, memilih hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, membawa hamba-Mu ya Tuhan ke dalam rancangan dan tujuan-Mu ya Tuhan, sampai 73.000 jiwa yang kami rindukan atas rayon 1D digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istrinya Bu Mervin, berkati anaknya, mantunya, cucunya, keluarga besarnya, diberkati Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Berkati para wakil gembala, berkati juga ya Tuhan gembala-gembala cabang ranting dalam naungan rayon 1D dimanapun berada. Berkat ada yang berlimpah kekuatan, bahkan roh yang menyala-nyala ada pada setiap mereka ya Tuhan, untuk bersama-sama kami menuai di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami mengangkat tangan, kami berdoa ya Tuhan untuk gembala Umas yang telah Kau tempatkan ya Tuhan buat rayon 1D. Ibu Hana ya Tuhan, ya takaralabaya satakaralabalaba. Oh mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita angkat tangan sama-sama. Kita berdoa buat Pendeta Hana ya Tuhan, ya takana masika, berkati hamba-Mu ya Tuhan, kuatkan teguhkan hamba-Mu ya Tuhan dalam menghadapi setiap apa yang Tuhan percayakan, pelayanan demi pelayanan ya Tuhan sebagai gembala Umas ya Tuhan. Bahkan Tuhan berkati lebih lagi Tuhan, urapi pakai lebih lagi ya Tuhan untuk membawa Umas Tuhan bergerak ya Tuhan, terus bergerak ya Tuhan, sekalipun usia kami tidak muda lagi Tuhan, terus ada semangat gairah ya Tuhan untuk semakin mencari dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Dalam kepemimpinan Ibu Hana ya Tuhan, pakai kami, buat kami unity bersama-sama sampai kami melihat Umas menuai. Oh Umas menuai di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati
suami, anak, keluarga besarnya ya Tuhan diberkati lebih lagi ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan lewat kehidupan Bu Hana dan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Urapataka nama sikaralapa. Kami lepaskan berkat atasmu Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera atasmu Indonesia. Urapasyataka nama sikaralapa. Kami berdoa Tuhan, kami kiranya Indonesia dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk jadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Secara khusus di era Pentakosta ketika kami percaya kuasa Pentakosta ketika sedang bergerak atas Indonesia dari ujung timur, ujung barat, utara sampai selatan ya Tuhan. Sampai penuhan jiwa yang terbesar dan akhir itu terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan, rencana pemilu di tahun 2024 ya Tuhan, kami percayakan seluruhnya kepada tangan Tuhan. Kami percaya matamu ada atas bangsa ini, hatimu atas bangsa ini, rencanamu ada atas bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam pemilu nanti pemimpin yang terbaik akan Kau pilih buat bangsa ini Tuhan. Pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang toleran, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang daripada Tuhan akan berdiri memimpin bangsa ini ya Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang adil dan sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu yang ajaib itu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita angkat tangan kita buka hati kita untuk berkat Tuhan boleh dicurahkan pada hari ini ya, pada saat ini atas kehidupan Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Bapa, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani, berkat rohani boleh menjadi bagian Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Terlebih berkat berkat finansial, terlebih berkat kuasa manifestasi Roh Kudus terjadi, juga berkat pintu-pintu terbuka terjadi atas kehidupan Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi atas kehidupan kita. Juga kekuatan untuk menjadi rendah hati, kekuatan untuk memakai mulut sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mulut yang kudus ada dalam mulut kita. Terjadi dalam nama Yesus. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Sampai jumpa Oma dan Opa, Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.